Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ya materi selanjutnya dari mata kuliah perancangan website. Untuk materi kita hari ini yaitu konsep membuat mockup halaman website ya, atau tampilan halaman website. Jadi mungkin banyak yang bertanya ya, apa itu mockup gitu ya. Jadi definisinya itu mockup adalah media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain yang kemudian diberikan efek visual sehingga hasil gambarnya terlihat menyerupai wujud sebenarnya. Jadi mockup itu sudah merepresentasikan tampilan halaman website yang sesungguhnya yang akan kita buat. Jadi sudah sama mungkin 90% sama gitu ya dengan apa yang akan kita buat. Dari gambar ini kita bisa melihat ya, di mana di sini ada waktu, ada tingkat detail, di mana ada beberapa ini ya tahapan gitu ya dalam membuat sebuah tampilan gitu ya. Dimulai dari sketch. Sketch ini misalkan kita menggunakan oratoretan ya, kertas gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut seperti apa itu sketch. Lalu dibuat wireframe-nya. Wireframe itu sudah menyerupai layout-layout dari halaman website yang ingin kita buat, namun belum detail, belum ada tampilan atau efek-efek visualnya. Kalau mockup itu sudah ditambahkan efek visual dari wireframe yang sudah kita buat, lalu prototype itu merupakan sebuah hasil gitu ya, hasil uji pertama yang dapat kita lakukan testing gitu ya biasanya. Jadi sudah ada beberapa fitur yang sudah berfungsi gitu ya, itu prototype. Di sini ada waktu dan tingkat detail. Jadi semakin ke atas, maka tingkat detailnya semakin tinggi. Jadi dari yang sangat sederhana sampai yang kompleksitasnya tinggi. Dan waktunya pun membutuhkan waktu yang ini ya, dari yang paling singkat sampai ke paling lama. Jadi itu definisi mockup ya. Nah ini sketch. Sketch itu kalau bahasa Indonesia sketsa ya, adalah karya gambar gitu ya, yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Jadi bukan sketch ini hasil akhirnya, tapi merupakan awalan gitu ya. Sebelum kita membuat desainnya dulu mungkin ya di kertas atau ini ya, agar waktu mengkonsep sebuah mockup atau wireframe jadi lebih mudah kalau ada sketch-nya. Berikutnya ini wireframe. Wireframe itu adalah kerangka atau coretan kasar untuk penataan item-item pada halaman website gitu ya, sebelum proses desain sesungguhnya dimulai. Jadi seperti ini. Misalkan, oh foto itu nanti akan saya tempatkan di halaman atas gitu ya, di bawah menu, di mana ukurannya mungkin ini lebarnya 50% dari tampilan halaman saya. Di sini ada teksnya atau slideshow foto-foto saya, foto-fotonya. Nah, di sini ada post body-nya gitu ya, ini ada title dari post yang kita buat, ini ada beberapa widget-nya, dan ini ada footer-nya misalkan. Jadi kita merancang wireframe seperti ini dulu, agar lebih mudah. Pasti banyak yang bertanya gitu ya, untuk apa kita mendesain mockup? Kenapa tidak langsung misalkan membuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery? Jadi ada beberapa tujuan ya. Yang pertama untuk melihat preview desain sebelum dicetak atau diproduksi. Jadi minimal kita bisa melihat previewnya dulu. Oh ini loh desain yang akan saya buat gitu ya. Yang berikutnya menghemat pengeluaran biaya karena tidak perlu mencetak desain yang belum pasti. Jadi kita bisa membuat mockup dahulu, misalkan. Jadi bila ada kekurangan, ada kekeliruan bisa kita betulkan. Jadi mengantisipasi biaya-biaya yang berlebihan. Yang ketiga yaitu kontrol untuk menjaga tampilan desain supaya tidak melenceng dari konsep awal. Nah, faktor ketiga ini yang biasanya memang seringkali bila kita tidak memiliki desain awal atau mock-up, kita akan terlalu lama dalam mengerjakan sebuah tampilan desain. Jadi
kita akan berubah gitu ya. Oh, ini kurang bagus, nanti besok lagi, oh berubah lagi, oh warnanya lebih baik ini. Lah, terus tampilannya dirubah lagi. Lah, itu yang membuat nanti proses pembuatan desain menjadi lebih lama. Dan ini merupakan tahap kontrol juga pembuatan mockup ini. Yang keempat juga sebagai pedoman teknis perancangan desain. Jadi, yaitu sebagai pedoman teknis, kita bisa langsung membuat desain berdasarkan pedoman teknis tadi. Oh, misalkan ada halaman slideshow-nya, oh, fotonya untuk eh, lebarnya dan panjangnya sekian, gitu ya, sekian pixel. Nah, itu kita juga sudah merancang itu sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat melihat gambaran secara nyata bagaimana desain itu diproduksi nantinya. Karena kalau sudah dalam bentuk mockup itu sudah secara visual dan efek-efek visualnya sudah sama seperti desain yang akan kita kembangkan. Mockup ya, ini mockup sendiri tadi definisinya sudah saya sebutkan bahwa ini ya merupakan media visual untuk melihat preview sebuah konsep desain. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Ini ada sudah menyerupai gitu ya, desain akhir yang akan kita buat. Ini misalkan untuk tampilan halaman mobile-nya seperti ini misalkan, untuk halaman tampilan desktop-nya seperti ini misalkan. Lalu yang berikutnya ada prototype. Prototype sendiri itu adalah ini ya, merupakan produk ya, produk versi ini ya, biasanya kalau prototype ada versi 1, versi 2, versi 3 gitu ya. Jadi merupakan produk yang sudah dapat dioperasikan gitu ya, dan dapat kita lakukan uji testing biasanya untuk apakah konsep prototype itu sudah sesuai dengan desain yang kita buat gitu ya, atau ide yang kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, itu prototype. Ini misalkan contohnya sudah banyak fungsi-fungsi, misalkan tampilan halaman mobile, banyak fungsi-fungsi di dalamnya yang sudah mungkin bisa digunakan gitu ya. Nah, itu disebut prototype. Nah, yang berikutnya yaitu cara mendesainnya. Jadi cara mendesain mockup itu ada banyak cara ya. Ada sebenarnya bisa secara manual ataupun digital, gitu ya, tidak ada yang salah. Kalau saya biasanya manual Pak, buat di kertas gitu ya, ya silahkan. Pak saya membuatnya digital gitu ya. Oh, oke, juga lebih bagus. Namun yang akan sangat mempengaruhi yaitu efisiensi mungkin tadi. Mungkin kalau dengan digital kita tidak membutuhkan kertas, ballpoint, cat dan sebagainya gitu ya. Untuk membuat mockup itu kalau manual ya tadi sampai menyiapkan berbagai perangkat, berbeda dengan digital gitu ya. Biasanya kita ada template dasar ataupun dari kosong, dari blank ya. Kita gunakan desain baik dari software offline maupun software online banyak sekarang ya. Nah, ini contohnya mungkin kalau yang offline gitu ya, ada Photoshop, Illustrator, CorelDRAW gitu ya, pensil gitu ya, dan banyak lagi gitu ya. Dan yang menyediakan fasilitas mockup online pun sekarang sudah sangat banyak. Jadi tidak saya batasi hanya menggunakan pensil saja, tidak gitu ya. Silahkan membuat mockup itu boleh menggunakan yang offline, yang online gitu ya. Silahkan gitu ya. Kalau bisa jangan menggunakan template dulu. Jadi buatlah mockup Anda secara manual gitu ya, sehingga bisa membuatnya sendiri secara manual. Bukan hanya tinggal menggunakan desain orang lain. Nah, ini ada beberapa tips dan trik ya untuk membuat mockup sebuah halaman website, yaitu perhatikan segmen user. Jadi, kenapa ini penting? Gitu ya, ini kaitannya dengan usia dan gender misalkan. Untuk usia anak-anak, dewasa, dan lansia biasanya kategorinya. Ada juga untuk gendernya, yaitu wanita atau pria. Nah, biasanya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana sebuah desain itu, sebuah halaman website itu dibuat. Misalnya untuk anak-anak kita cenderung menggunakan tulisan yang besar, gambar-gambar yang lebih menarik dan lebih banyak mungkin ya. Kalau dewasa mungkin bisa lebih sedikit. Kalau lansia mungkin dengan tombol-tombol dan tata letak yang lebih sederhana dan simpel misalkan. Nah, ini gender juga sangat berpengaruh. Misalkan untuk wanita misalnya cenderung warnanya misalkan kuning pink misalkan. Pria lebih suka warna merah misalkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita pikirkan dalam membuat
halaman website. Lalu persiapkan rancangan navigation link. Jadi biasanya navigation link ini ya, kalau ada di menu bar, misalkan ini sebuah menu ya, 1, 2, 3 ada menu, lalu ada sub-sub menu di dalamnya. Misalnya kalau kita klik di sini muncul, misalkan kalau klik di sini muncul, lah itu kita persiapkan. Sebetulnya alur dari navigation link yang kita buat itu seperti apa. Lalu yang terakhir, tips dari saya yaitu jangan terlalu fokus pada user interface. Jadi apa yang menurut Anda bagus itu ya, belum tentu menurut orang lain bagus. Memang sifatnya sangat subjektif ya user interface itu. Namun kalau kita memperhitungkan user experience gitu ya, jadi bagaimana orang mudah menggunakan halaman website yang tampilannya seperti yang kita buat, misalkan itu juga kita harus perhatikan user experience-nya gitu ya. Bagaimana mereka dapat intuitif mencari menu ataupun tombol yang mereka cari ya, itu juga harus dipikirkan. Jangan hanya fokus pada user interface-nya saja. Itu konsep dari mockup. Mungkin sedikit ya saya jelaskan gitu ya. Ini saya tidak terafiliasi oleh ini ya produk ini. Kebetulan saya pakai Mockflow. Jadi ini saya mau membuat wireframe gitu ya dan mockup dari sebuah aplikasi yang bernama Food Self Care misalkan. Di sistem identifikasi penyakit dan perawatan mandiri bagi pasien diabetes. Jadi di sini sebenarnya kita bisa buat banyak pix ya. Cuma kalau memang akun kita free ya hanya bisa 3. Di sini page-nya misalkan halaman utama ya, landing page-nya seperti ini. Oke, ini ada susunan menunya. Nanti kita juga harus pikirkan menu-menu di dalam ini isinya apa saja gitu ya. Dan nanti otomatis gambar, slideshow, video, berita, dan tulisan-tulisannya juga kita sesuaikan dengan konten dari website kita. Dan yang kedua, ini contohnya seperti ini halaman login, misalnya halaman form, bagaimana mereka mengisi data-datanya, dan data-data apa saja yang dibutuhkan dan diisi ya, itu juga harus kita pikirkan gitu ya. Ini sebuah tampilan yang wireframe gitu ya, dan mockup yang sederhana gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Silahkan untuk praktikumnya teman kalian atau mahasiswa semua membuat mockup dari project masing-masing. Untuk mekanisme projectnya gitu ya, nanti saya buatkan panduannya untuk berapa orang, temanya bagaimana gitu ya. Jadi pada hari ini juga saya memberikan informasi mengenai project akhirnya. Mungkin sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.